Ding, 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 ding. Keren, Pak. Nadia. Kirain gak ada orang. Request lagu, Pak. Aduh, lagu apa? Nggak ada orang. Aduh. Oke, sudah ya. Sudah direcord. Amalia, oh kemarin Amalia ya, yang bimbingan. Nadia, halo. Ya, Pak, halo. Gambar, suara jelas ini? Jelas. Kemarin bimbingan sama siapa Nadia? Sama Bapak. Oh iya, iya. Amalia. Bapak mah lupa sama aku. Nadia, Amalia, kemarin tuh ya yang bimbingan. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Karena memang berat sih kemarin juga itu. Materinya belum nyampe karena bab 3 sebetulnya. Tapi sudah disuruh untuk membuat artikel. Berapa halaman kemarin Nadia? Dia 6 kalau nggak salah, Pak. Oh jadinya 6 ya, karena asalnya 8. Oh, berarti 8. Tadi lupa, Pak. Iya, kasihan. Video udah selesai ya? Video udah. Nah, sama Amalia. Halo Amalia. Halo Amalia. Kok suaranya kecil? Oh gitu, sebentar. Ya, terima kasih nih. Cek dulu speaker, mikrofon ada. Oke, coba Amalia, terdengar jelas? Halo? Halo Amalia? Halo, Pak. Dengar jelasnya nih? Udah jelas, Pak. Oke, ini nggak diarahin sih. Truk. Tadinya mau sambil nyanyi. Pakai mic kayak begini. Lagi Silakan, Pak, silakan. Oke, Dewinta sudah ada, Tia sudah ada, Lailia Vina sudah ada. Ini kita pertemuan ini ya. Kita ini pertemuan kelas dulu. Oke, kelas dulu ya. Jadi kita lewat 2 minggu sebetulnya ini materi yang kita pelajari itu. Oke. Sambil menunggu ya, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Kita ini dulu, kita selayang pandang aja lah. Tugas yang kemarin. Ya, Bapak sudah lihat video artikel sudah pada bagus ya, tapi balik lagi sih ke pribadi, ngerti atau tidak. Kasihan kalau tidak ngerti, hanya sekedar mengambil informasi itu ya, karena memang kemarin tuh istilah-istilah asing yang banyak dipakai seperti DNA, RNA, apalagi kemarin tuh rekombinan, aduh kasihan banget, harus belajar dulu gitu ya, mencari informasi dulu. Nah, jadi memang kemarin tantangannya di sana sih. Tapi hasilnya ya alhamdulillah kami sangat menghargai sekali hasil kerja semua ya, semua kelas 10 yang sudah berusaha semaksimal mungkin, bimbingan, mengerjakan tugas dengan baik ya. Alhamdulillah ya, bisa terlihat lah. Bapak pikir itu artikelnya mau di posting di
website siapa gitu ya. Jadi bisa kita nikmati bersama, tapi hanya tugas saja kayaknya mah. Oke, biologi 10 IPA 1 ini seharusnya ada 19 orang ya hadir, baru 13 minus Bapak jadi 12, 7 orang lagi sambil menunggu, silakan. Ada pertanyaan dulu nih, suka dukanya kemarin ngerjain tugas 2 minggu. Silakan. Banyak. Ada suka dukanya nggak nih? Naura, Naswa, yang tidak bimbingan sama Bapak ataupun yang sama Bapak juga silakan. Naira, Erva, nah sama Bapak Erva ya, Fatia, Miral, Mas, ya Naswa, oke Sabrina baru sudah masuk. Ada pertanyaan atau ada kesan-pesan kemarin ketika mengerjakan tugas bagaimana? Sabrina nggak dinyalain mic-nya. Kemut lagi. Kayaknya Sabrina mau nanya ya. Kemut lagi Sabrina. Kayaknya mah udah pada pada puas lah ya. Oke, baru 15. Baik, sambil menunggu ya, belum dimulai nih, sambil menunggu aja lah teman-teman yang lain. Nah, kita lihat di sini kita lihat dulu konsep yang kemarin. Nah, ini kan presentasinya ya. Silakan yang mau bersama-sama dengan Bapak melihat presentasinya. Nah, ini klik aja, langsung keluar nanti prezi.com view. Nah, ini klasifikasi. Kemudian kita nggak pakai ini ya, bit balonnya, big blue button ya, karena pakai Zoom. Banyak masalah karena belum pada bisa mengakses. Nah, ini ada diskusi dulu juga ya, tapi belum ada yang nanya-nanya nih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti udah pada ngerti. Nah, jadi Bapak sediakan forum diskusi juga di sini supaya kita bisa diskusi. Kemudian ini ada video kemarin ya, kita belajar. Jadi kalian kalau lupa silakan bisa melihat lagi siaran ulangnya di YouTube. Bapak unlisted, jadi tidak akan publikan. Ini hanya kita aja yang punya link. Nah, ini video kemarin kita belajar, silakan bisa disimak kembali. Kemudian, nah ini ada fungsi determinasi hewan, tumbuhan. Ini adalah bahasan kita yang terakhir ya di bab keanekaragaman makhluk hidup ini. Kemudian setelah ini Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan latihan soal. Nah, ini latihan soalnya ya, silakan sudah ada. Jadi setiap kali kita belajar ada evaluasi ya berupa latihan soal. Nah, mengenai game edukasi kemarin yang hewan-hewan ya, bagi yang ingin mempelajari ya mainlah ya, main di komputer sendiri. Nah, silakan, ini ada gamenya, Bapak sediakan linknya nih. Di Google Drive Bapak ya. Tidak usah pakai password, kalau beli mahal mendingan ini aja lah download. Tapi ya lumayan gede, 2 giga, jadi lumayan menguras kuota ya. Kecuali yang pakai wifi hanya 1 jam 2 jam lah mendownloadnya ya. Nanti bisa kita sama-sama pelajari ya untuk memperdalam pemahaman tentang taksonomi di keanekaragaman hayati. Oh, ini sudah ini kita close dulu aja deh. Baik, sudah hadir? Banyak, alhamdulillah sudah hadir ya. Kayaknya minus 2 orang. Ada yang izin atau yang berhalangan, mungkin nanti diinformasikan.
Oke, sebelum kita mulai, Bapak boleh minta tolong untuk menyalakan kameranya sebagai ya, dokumentasi Bapak mengajar, silakan. Tolong dinyalakan kameranya. Oke, tolong dinyalakan kameranya. Start video. Oke, terima kasih Naura, Amalia, Naira Syifa, Miralma, oke, Vina sudah, Nur, Erva, oke, Dewinta, Naswa, Giska, Mutia, halo, Mutia, Nadia, boleh minta tolong Pak. dinyalakan S to start video dulu supaya Bapak bisa mendokumentasikan sedang mengajar. Meskipun ya direkam sih, tapi ya buat dokumentasi Bapak saja sih. Oke, Sabrina sudah. Oke, Tia, Amanda, terima kasih. Nadia. Sabrina, halo. Fatia. Ya Pak, bentar Pak. Oh ya, Fatia sudah hadir. Sheila. Mode Windows Snip. Oke. X IPA 1 ya. Windows Snip. Oke, sudah semua. Sebentar. Print screen dulu. X IPA 1. Oke, terima kasih. Silakan di matiin lagi untuk menghemat kuota. Kecuali yang pakai WiFi, nyalain aja lah supaya kelihatan ada yang belajar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyelesaikan bahasan kita yang tertunda selama 2 minggu terakhir setelah kita melewati masa-masa kuliah. Itu sebetulnya kayak kuliah ya, membuat artikel, bimbingan, kemudian cari informasi, benerin tulisan, itu kayak bimbingan skripsi lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya sudah terlewati dengan baik, tugas sudah terselesaikan dengan baik. Kecuali ada beberapa lah 1-2 kendala yang memang kami maklumi. Nah, selebihnya Bapak ucapkan, Bapak beserta para guru mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan tugas ini. Mudah-mudahan jadi pengalaman berharga nanti ketika kuliah ataupun mengerjakan tugas lainnya ya. Nah, ini mari kita lanjutkan bahasan kita. Di sini ada presentasinya seperti biasa kemarin. Ada ulangan siaran ulangnya juga, Bapak upload, kemudian bisa kita nikmati lagi. Nah, ini bahasan selanjutnya ada kunci determinasi dan latihan soal. Untuk softwarenya sendiri, yang game edukasi bisa kalian download ya. Nah, kita yuk lanjutkan coba ya. Kemarin sampai mana nih? Halo, ada yang tahu sampai mana? Ada yang masih ingat nggak? Singkatannya apa? Film, klasis, ordo. Ada yang masih ingat nggak singkatannya apa? Ya lumayan 2 minggu. Pika apa Pak? Pika orge. Piko apa? Piko Fages. Oke, bagus. Terima kasih. Piko Fages. Benar ya. Terima kasih. Apalin sampai ya tua, sampai kuliah dipakai ini ya. Piko Fages. Film untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, klasis, C-nya klasis, O-nya ordo, V-nya
family, G-nya genus, S-nya spesies. Nah, kita kan sampai sini kemarin belajarnya. Ya, oke. Kemudian, nah ini kita lanjutkan saja ya. Nah, jadi fungsi dari klasifikasi ini sendiri sebetulnya untuk mengetahui, untuk mempelajari perbedaan dan persamaan makhluk hidup sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu, mempermudah kita untuk mempelajari. Banyak sekali kegunaannya yang sangat penting dalam ilmu biologi. Bahkan ketika kalian mengerjakan artikel kemarin pun sebetulnya ada maksudnya ya, coronavirus COVID-19. Kenapa disebut corona? Karena termasuk famili Coronavidae. Nah, jadi virus COVID itu sebetulnya masuk ke famili Coronavidae. Coronavidae itu artinya virus yang mirip dengan mahkota ya. Mahkota matahari lah, corona ya. Bukan hanya COVID-19 yang bentuknya seperti itu, bulat, kemudian ada spike, ada paku-paku di ininya ya, di permukaannya. HIV, AIDS sama dengan COVID, tapi beda kan ya, beda akibat yang ditimbulkannya. Satu kematian dalam jangka waktu dekat, satu bisa sembuh dan bisa tidak itu ya. Nah, COVID. Kalau HIV ya pasti mati lah. Sebetulnya ada lagi yang lebih sama dengan COVID, yaitu hepatitis. Hepatitis juga sama virusnya. Bulat, kemudian ada paku-paku di permukaannya, tapi hanya menyebabkan demam saja. Tuh. Jadi aneh gitu ya, kok bisa seperti ini? Makhluk hidup yang sama jenisnya, tapi beda gitu ke karakteristiknya ke manusia. Nah, inilah sebetulnya titik tolak pembicaraan kita di taksonomi, karena beda bentuk, beda fungsi, beda karakteristik. Nah, ini ayat-ayat Allah ya, yang kauniyah, yang memang patut kita pelajari di ilmu biologi. Allah tuh menciptakan segala makhluk hidup yang sama, yang berbeda, yang jelas ada karakteristiknya. Gak mungkin ada yang ada kecacatan sedikit pun dalam ciptaannya. Wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ard, dan tidak ada hewan melata ya. Hewan melata itu yang kecil-kecil, virus, bakteri, protista, monera. Nah, itu semuanya dijamin rezekinya, dijamin kehidupannya, sehingga tidak ada kecacatan sedikit pun dalam strukturnya ya. Nah, kekurangan di sana sini, nah itu mah hanya penilaian manusia saja. Nah, mudah-mudahan terbuka ya kita setelah mempelajari virus yang kemarin. Oke, kemudian ini lanjutkan tata nama ilmiah yang kita ketahui sekarang. Itu yang menemukan pertama kali adalah beliau, Carolus Linnaeus ya, dari Swedia. Nah, namanya binomial nomenclature. Nah, ini ya bapak taksonomi modern. Nama aslinya bukan Carolus, itu Calvin Line. Jadi buat Carolus itu supaya kayak nama ilmiah sajalah. Kalau Dedi Effendi jadiin bahasa ilmiah Dedicus, nggak pantas ya. Effendicus ya, nggak ngaco ya. Nah, kemudian nama ilmiah, tata aturannya, nah ini. Pertama 2 kata, 1 family, satu genus, 2 spesies. Sebetulnya udah kemarin ya dibahas, tapi kita bahas dulu sedikit lah supaya bisa mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi 1 genus, ini 1 spesies. Melinjo, Genetum, Genemon. Genusnya Genetum, spesiesnya Genemon. Kelapa sawit, Elais. Winisis, nah, padi Oryza sativa, dan banyak oriza-oriza lain selain padi ya. Bahkan obat apa sih yang dari Rasulullah tuh? Jitan hitam, itu juga oriza ya. Habatus sauda atau jitan hitam, itu oriza juga, tapi beda spesies. Nah, jagung, ziamais, ketela pohon, manihot,
Putilissima atau Manihot esculenta itu beda spesies, beda nama. Cacing tanah Lumbricus terrestris. Nah, ini bisa dijadikan obat kanker ya. Bapak pernah mempelajari ini, pernah bersama-sama bereksperimen dengan orang ITB. Nah, ini cacing tanah ditumbuk di suhu yang sangat dingin. Wah, rumit sekali ya. Kemudian penyu Selonia maidas, komodo Varanus komodoensis, pisang Musa paradiseaca, banyak lagi yang bisa kita hafal lah ya. Paling tidak 1-2 lah ya yang bisa kita hafal. Nah, tata aturannya ditulis dengan huruf yang miring ya. Jadi 2 kata huruf miring. Kalau tidak miring kasih garis bawah. Nah, jadi dikasih garis bawah tuh kalau tidak miring. Kalau ada pertanyaan silakan boleh di-cut saja ya di tengah jalan supaya tidak lama ke depan tertinggal. Silakan boleh langsung saja. Tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, bagaimana kalau ini, boleh silakan diputus saja. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Jika memiliki subspesies, nah nama tersebut ditambahkan pada kata ketiga. Jadi bisa ada tiga kata nih. Kata cuma 2 ya. Musa paradiseaca, Gnetum, Gnemon, Oriza sativa. Bisa juga 3. Ini kalau misalnya dibutuhkan. Contoh passer domesticus domesticus. Nah, ini artinya burung gereja. Kenapa disebut domesticus? Karena burung gereja itu kan hinggapnya di rumah-rumah ya. Dan di gereja juga pastinya juga. Nah, domesticus itu artinya rumah. Nah, jadi kenapa domesticus domesticus? Karena ada yang berbeda dari segi morfologinya, bentuk tubuhnya, atau bentuk dalamnya, anatominya. Kemudian kucing jinak, Felis manicolanta domesticus. Aduh, salah nyebut huruf, udah beda. Udah beda arti itu. Felis manicolata domesticus. Nah, Felis manicolata tuh kucing, tapi karena dia ada di rumah ditambahin domesticus. Nah, yang sering maling ayam, kemudian di gang. Ada yang bernasib sama seperti Bapak. Jadi setiap hari gang tuh ada aja kotoran kucing ya. Nah, ini spesiesnya Felis manicolata domesticus. Oke, kita lihat. Ini kelihatan nggak? Halo? Tolong dikoreksi. Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya, ini ada situs namanya ITS, Integrated Taxonomic Information System. Sekarang kita tidak usah pusing-pusing mencari atau nyari-nyari buku ya untuk mengetahui nama-nama ilmiah. Contoh, ini elephant, coba. Apa nama ilmiahnya? Sudah ada tuh, wow banyak banget. Elephant pun, gajah pun bukan hanya satu jenisnya, lihat. Waduh, banyak banget ke bawah. Ada African bush, ada African elephant, ada African elephant-nya tuh ya. Jadi masing-masing berbeda. Nah, ini. Nah, taksonominya nih. Wah, sudah sangat lengkap ya. Kingdom, subkingdom, infrakingdom. Jadi kalau kita taunya Picophages, ternyata ada lagi bawahnya ya. Kingdom pun bisa ada subkingdom, bisa juga ada infrakingdom. Pilum pun bisa ada subpilumnya, bisa ada infrapilumnya di bawahnya. Nah, itu tidak usah kita pusingkan ya, itu hanya untuk pengetahuan saja. Jadi yang kita ambil yaitu Picophages saja, yang lain-lainnya mah tergantung kondisi dan kebutuhan saja. Apa nama spesies gajah Afrika yang ada di bush? Di bush itu yang di semak-semak. Nah, Loxodonta africana. Nah, ini ya. Loxodonta africana. Coba mau nyari apa lagi? Ada request? Halo? Mau nyari taksonomi hewan apa? Harimau, Pak. Harimau. Anyet. Nah, boleh. Tiger dulu ya nih. Ya, ada harimau, ada singa, beda nama juga beda ini ya. Ada tiger, ada lion. Nah, kalau tiger, nah ini tiger.
motor tiger tuh. Ada Android tiger beetle, ada Alabama tiger snail tuh. Ini jadi Bali tiger, Balinese tiger, kita nyarinya yang tiger beneran ya. Jadi insek pun serangga pun ada yang disebut dengan tigernya. Coba mana ya? Tiger, salamander pun ada tigernya. Banyak banget nih. African tiger, catfish, sampai di laut pun ada. Wih, banyak banget. Jadi harus pas kalau nyari seperti ini bingung sendiri karena nanti tidak bisa mencari dengan tepat. Nah, ini kita langsung saja ke Panthera tigris nih. Panthera tigris balika ini dari Bali ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini gambarnya. Images. Wow, tiger, harimau, Bali. Masih ada sudah punah? Punah. Sudah punah. Tiger tuh kita sudah punah ya. Bali, Jawa sudah punah. Yang masih ada tuh Sumatera, Kalimantan. Bayangkan. Kenapa tidak? Kalimantan masih ada, Pak? Yang di mana? Kalimantan. Kalimantan masih ada. Yang tidak ada, yang hampir punah orang utan Kalimantan. Kalau tiger masih banyak ya. Nah ini berbeda. Kenapa disebut di Bali? Kenapa disebut di Sumatera? Karena dari lorengnya itu sendiri itu seperti sidik jari. Nah ini sidik jari kan berbeda ya masing-masing orang. Nah lorengnya itu seperti sidik jari yang membedakan antara harimau satu dan harimau lainnya, satu tempat dan tempat lainnya. Nah ini kalau harimau Bali dia struktur kepalanya dia lebih elips, kemudian telinganya dia lebih round, lebih bulat. Nah kalau tiger yang di Jawa, yang di Sumatera itu sudah mulai kelihatan runcing ya. Nah jadi ini yang membedakan strukturnya ya, struktur luarnya yang pertama kali diamati. Kenapa di Jawa pada punah? Karena banyak orang. Penduduk Indonesia itu hampir 60% ada di Jawa. Ya macannya juga pada kemana, harimaunya juga ya pada diusir masuk kebun binatang, stres, kemudian ya meninggal ya mati. Jadi tolong kalau ada konservasi yang kita temukan misalnya di daerah mana, nah bisa kita ikutan mencari informasi atau ikut share berbagi informasi dengan teman-teman lain gitu, apalagi dengan komunitas pencinta alam yang lain. Atau monyet monkey kenapa disejajarkan dengan manusia? Mana coba monkey kita lihat nih ya, ini monkey-nya banyak banget tuh. Waduh, monkey. Tapi benar nggak menurut kalian ini teori evolusi itu? Halo? Teori evolusi manusia berasal dari kala, benar nggak kira-kira? Nggak tahu Enggak. Itu hanya terima, Pak. si Darwin saja. Nah, kita lihat nih ya. Proboscis monkey mana? Kelas, subfamily, tribe, genus, nah Nasalis lavratus. Kita lihat. Nasalis lavratus. Nah, ini jadi mulai kingdom sampai spesiesnya sangat lengkap. Hewannya sendiri. Nah, ini monkey juga yang paling cakep di antara bangsanya. Ini monkey juga nih. Tapi Baru tahu, Bapak. Hidungnya mancung ya, yang paling cakep tuh Nasalis. Nasalis tuh kenapa dia disebut nasalis? Nasal tuh artinya hidung. Jadi langsung disebutkan ciri khususnya dia. Nasalis hidungnya mancung, lavratus ya seperti hewan. Pak, yang itu ditunjuk, ya? yang Bapak tunjuk itu mirip, Pak. Gimana? Tadi yang Bapak tunjuk mirip. Mirip. Mirip apa?
Mirip orang. Nah, ini ya. Jadi kemudian hidungnya pun ini ada di daerah Irian ya, di Irian nih. Kalau di daerah Jawa nggak ada. Ini Irian, endemik di sana. Oh, ini kayak orang barat aja ya. Keren Pak hidungnya. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Dari karakter monyetnya, kemudian cara hidupnya yang membedakan dia dengan monyet lain, memang menjadi dasar klasifikasi yang sangat panjang ini. Nah, jadi sebelum kena salis itu ada presbitini, ada colobinae, cercopithecidae. Jadi ini ada maksudnya ini. Arti-artinya simiformes primates. Nah, primata kita kenal kan, mamalia yang menyusui, tetrapoda, genastomata, vertebrata. Kita ketahui tulang belakang, chordata, struktur tengkoraknya. Jadi ada maksudnya ini, semua nama-nama Latin tuh. Jadi kalau ingin ngerti ya bahasa biologi di taksonomi, belajar bahasa Latin. Itu standarnya. Nah, tapi nggak masalah kalau misalnya tahu dikit-dikit juga. Oh, ini apa. Dan dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, kita nggak usah pusing-pusing nyari di buku, literatur, ini nama ilmiahnya apa. Dulu Bapak kayak gitu pas waktu kuliah ya. Semester 1-2 lah, belajar kayak gini juga. Yang namanya taksonomi itu, wah bukunya 10, tebalnya segini. 10 jadi kayak ensiklopedia lagi. Waduh, capek nyarinya. Kalau sekarang, aduh, gampang banget ini belajar biologi tuh ya. Jadi manfaatkan teknologi yang ada sekarang tuh untuk kita memahami ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Nah, silakan ya, ini bisa dicari ya informasinya sendiri, linknya ada. Kalau misalnya butuh, lihat aja di presentasi Bapak. Nah, oke, kemudian ada ciri-cirinya nih di hewan dan tumbuhan, ciri-ciri nama. Misalnya hewan, family ya, family itu selalu ditambah idae. Contoh ranidae. Nah, ranidae itu berasal dari rana itu katak ya, tambahin idae berarti itu familinya. Kemudian kalau subfamili, nama genusnya ditambah inae. Jadi kalau misalnya Fasciola hepatica, cacing pita ya, yang ada di babi tuh, Fasciola hepatica. Subfamilinya berarti Fasciolinae. Nah, gitu. Amalia berarti tambahin jadi famili Amilidae itu. Amalia ya Allah. Amalia. Kalau ditambahin jadi family ya. Nah, jadi ada idae, ada inae, ya itu patokannya kalau misalnya membedakan antara family dan subfamily. Kemudian kalau pada tumbuhan, nah familinya diberi akhiran aceae atau ae. Nah, contohnya Ranunculaceae. Nah, itu berasal dari Ranunculus ya. Apa itu Ranunculus? Nggak ngerti, ketik aja di sini. Sebetulnya banyak ya yang bisa kita ambil informasinya nih. Apa nih Ranunculus? Ada yang tahu apa ini? Bunga. Bunga apa Ranunculus tuh? Tuh, Ranunculus asiatus. Bunga apa ini Ranunculus? Nah, bunga mawar Persia ya. Ranunculus mawar Persia. Jadi mawar juga tapi dari Persia nih. Ranunculaceae, leguminosae. Nah, berasal dari leguminos. Leguminos itu artinya kacang-kacangan ya. Kalau ordo, nah itu diberi akhiran ales. Nah, contohnya filiales. Nah, paku-pakuan. Atau filiales kemudian angiospermae. Angiospermae. Nah, itu berarti family ya. Nah, filiales paku-pakuan. Divisio, nah diberi akhiran pita, spermatopita. Tuh. Jadi kalau misalnya pita itu artinya bunga ya. Nah, jadi divisio itu ciri-ciri khusus, ciri khasnya bunga. Nah, pita, spermatopita. Ingat aja ke pita
yang suka dipakai di rambut ya. Nah, itu kayak bunga kan. Nah, itu spermatopita tuh artinya bunga. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Belum, Pak. Nggak ada. Jadi patokannya idae, inae, nah aseae, kemudian ae ya. Jadi ales, pita. Nah, ini sebetulnya bisa kita yang Bapak berikan ini kuning-kuning ini itu yang bisa kita perhatikan lah kalau mempelajari taksonomi sehingga kita tidak salah dalam menjawab pertanyaan atau membuat presentasi. Nah, oke kita lihat coba. Contohnya, nah ada kacang hijau, kacang buncis, putri malu. Kingdom semuanya sama, divisio sama karena berbunga semua ya di spermatopita. Kelasnya Angiospermae sama semua tuh. Ada ordo nih, leguminosae itu ada ae tuh ya. Berarti ciri khas dari ordo ya. Nah, kemudian papilion. Papilion itu artinya trompet. Jadi kalau misalnya lihat kacang hijau, kacang buncis pasti bunganya bentuknya trompet. Nah, gak ngerti kita lihat bunga kacang hijau. Ya, pernah menumbuhkan kacang hijau? Nah, lihat bunganya. Salah ini. Nah, yang ini ya. Bunga kacang hijau. Nah, ini kayak trompet kan ya, ujungnya nih. Tuh, kayak ujungnya. Jadi disebut dengan papilionaceae. Oh, berarti ini hanya 10 menit lagi ya? Oh, lupa tadi nggak di-set. Oke, nanti kita masuk lagi ya. Ini hanya 3 menit lagi, nggak masalah. Kemudian perbedaan yang lain di mimosa. Nah, ini di putri malu mimosa ternyata perbedaannya. Mimosaceae tuh. Di sini mimosa pudica, di sini Passeolus tuh. Jadi kacang kedua-duanya kan kacang ya. Sama genusnya Passeolus, tapi belakangnya ketika jadi spesies beda. Passeolus radiatus, ini yang buncis Passeolus vulgaris. Nah, vulgar, ini radiat. Nah, jadi karena sama-sama kacang pasti Passeolus. Tapi dengan mimosa berbeda ya, karena dia sudah jauh ukuran dan tempat hidupnya. Kan mimosa kan sudah kayak rumput ya di bawah. Nah. Baik, sudah selesai. Nah, kemudian sekarang, nah ini lanjutannya. Kemarin itu kan sudah kemarin ya sebelumnya. Nah, ini sekarang nih macam-macam sistem klasifikasi. Ada 2 sampai 4 ya, kita sampai 6, 6 kingdom. Nah, ada yang 2 kingdom dulu hanya ada tumbuhan hewan, gak diketahui adanya bakteri dan lain-lain. Baru tahun 1946 barulah kita ditemukan mikroskop. Jamur itu kan beda lagi ya, Pak ya? Yang mana? Jamur. Oh, jamur, ya. Jamur belum. Bukan 1946, 1919 ya. Jadi Animalia plantae baru ketahuan Monera dari penemuan Anthony van Leeuwenhoek dengan mikroskopnya ya. Ketahuan Monera, jamur masih disatuin dengan tumbuhan. Ketika itu jamur masih satu dengan tumbuhan ya, belum dibedakan. Nah, barulah setelah tahun ini nih. Jadi Monera tuh coba susu sapi, jenis-jenisnya ya. Ko-nya kokus, ba-nya basil, sa-nya sarkodina, pi-nya spiral. Nah, ini kalau ingin tahu Monera, jenis-jenis bakteri. Nah, ini ada yang kokus yang menyebabkan apa sih? Pneumonia. Nah, itu kokus ya. Nah, ada beberapa jenis. Cara ngapalinnya dicoba, tapi trennya salah terus. Coba itu artinya artinya kokus ya, kokus nih. Dicoba diplococcus. Nah, kemudian taknya staphylococcus yang ini nih, staphylococcus. Nah, yang kayak bulatan tapi membentuk segitiga. Streptococcus. Nah, yang kayak tasbih. Jadi bakteri ada yang bentuknya kayak begini. Kemudian Sarkina. Nah, ini 4 berpasangan. Tetrad, nah seperti bintang, kemudian tengahnya bolong. Oke, less than 1 minute, jadi kita out dulu, kemudian langsung masuk lagi ya.
Ini belum di set tadinya sih, kirain udah free, ternyata enggak. Jadi ini coba dicoba tapi trennya salah terus, merupakan bakteri ya, jenis dari kokus. Ini Bapak buat seperti ini supaya gampang menghafalnya. Nanti kita ini dipelajari lebih dalam di bab selanjutnya. Ini hanya selayang pandang saja ya, review saja. Terima kasih. Kita langsung cabut dulu, kemudian masuk lagi. Bapak serahkan nanti linknya ke Miralma. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Langsung masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.